Shalom, selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi ini kita diberikan kesehatan, kekuatan sehingga kita bisa beribadah kembali di hari Minggu ini, tanggal 21 Mei 2023 dalam ibadah Rioyo Unduh-Unduh. Ibadah pagi ini menggunakan liturgi leksionari baku dengan tema Kesatuan Cinta Allah yang akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Jemaat, kami persilakan untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya. Kita
Pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Jemaat kami persilahkan duduk. Nas pembimbing yang menuntun kita memasuki ibadah pada saat ini diambilkan dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17. 2 Korintus 5 ayat 17 yang demikian firman-Nya. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mari kita pujikan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 7, bait 1 dan 3. Bersyukurlah pada Tuhan. Perintahnya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung hukum Taurat dan kitab para nabi. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosa pelanggaran kita, serta memohon agar dapat melakukan semua kehendak-Nya. Kita akan memuji pujian penyesalan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 41, bait 1 dan 2, Ku datang kepadamu.
Bangkit berdiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai hamba Tuhan saya memberitakan bahwa setiap orang yang mau merendahkan diri di depan Tuhan dengan mengaku dan menyesali dosanya, serta berusaha dengan sungguh-sungguh untuk dapat melakukan semua kehendak-Nya, Tuhan yang Maha Kasih berkenan menganugerahkan pengampunan. Dan sekarang dengarkanlah berita anugerah yang diambilkan dari kitab 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-19. 2 Korintus pasal yang kelima ayat 19 yang demikian firman-Nya. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan diri-Nya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Mari kita akan menyanyikan lagu Salam Damai dari KP 200 sambil mengatupkan kedua tangan kita di atas dada sambil kita memberikan salam kepada jemaat yang terdekat. Mari kita nyanyikan Salam Damai. Kita akan pujikan nyanyian syukur dari Kidung Jemaat 383 bait 1 dan 2, Sungguh Indah Kabar Mulia. Indah kabar mulia
duduk kembali. Kita akan mendengarkan pujian persembahan dari Komisi Anak. Kami persilahkan. Kelihatannya mau naik. Kelihatannya mau naik. Oh, nggak jadi. Oh, naik loh.
Mari kita menghadap Tuhan di dalam doa, mohon pimpinannya untuk mendengarkan firman-Nya. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu, Engkau boleh persekutukan kami di dalam ibadah Rioyo Unduh-Unduh pada saat ini. Berkatilah ibadah ini dari awal sampai akhir, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Boleh menjadi perkenan Bapa, boleh menjadi berkat bagi kami semua. Kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa, urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik. Kami simpan di dalam hati kami jadikan pelita bagi langkah hidup kami. Hamba-hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, Bapa urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga apa yang keluar dari mulut mereka adalah benar-benar firman Tuhan yang jadi. Berfirmanlah Bapa, berkaryalah Roh Kudus, kami menanti-nantikannya. Seluruh doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan pertama diambilkan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai dengan 14. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikianlah sabda Tuhan.
Jemaat yang terkasih, bacaan kedua diambil dari 1 Petrus pasal 4 ayat 12 sampai 14, dilanjutkan pasal kelima ayat 6 sampai 11. Yang demikian bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan, yaitu roh Allah yang ada padamu. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling, sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut kitab Injil Yohanes pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yohanes 17 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Yang demikian firman-Nya. Demikianlah kata Yesus. Lalu Ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula Ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang kau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadirat-Mu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan nama-Mu kepada semua orang yang kau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milik-Mu dan Kau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang Kau berikan kepadaku itu berasal daripada-Mu. Sebab segala firman yang Kau sampaikan kepadaku telah Kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripada-Mu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milik-Mu, dan segala milikku adalah milik-Mu, dan milik-Mu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia,
tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema ibadah Rio Undu-Undu pada saat ini adalah kesatuan cinta Allah. Kiranya melalui Rio Undu-Undu pada saat ini kita betul-betul berada di dalam kesatuan cinta Allah itu sesuai dengan tema kita. Saudara, dari berita Injil kita mendengar bahwa Tuhan Yesus berdoa bagi para murid-Nya, bahkan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus karena pemberitaan dari para murid itu. Nah, kesatuan seperti apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus yang didoakan untuk para murid dan kita semua ini? Saudara, tentu yang pertama, kesatuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kesatuan pendapat. Kesatuan itu tidak harus seragam. Ada hal-hal yang bisa kita seragamkan. Tetapi betapa tidak indahnya jika dunia ini hanya satu warna saja. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesatuan itu mestinya harus tetap tercipta sekalipun ada perbedaan pendapat, sekalipun ada perbedaan prinsip. Hari ini kita menghayati di dalam kehidupan kita. Dan bahkan kalau kita mau melihat di dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan orang-orang percaya di dunia ini, mendapati bahwa ada kecenderungan untuk semua orang percaya itu memegang satu prinsip yang sama, memegang satu pendapat yang sama, pemikiran yang sama. Dan bahkan kadang-kadang dipertajam dengan adanya pemikiran bahwa orang yang memiliki pemahaman yang tidak sama itu dianggap sebagai lawan. Sementara orang yang memiliki pendapat sama itu dianggap sebagai kawan. Saudara, perbedaan itu adalah kenyataan yang tidak bisa kita pungkiri. Di dalam kehidupan bersama umat manusia ini, termasuk di dalam kehidupan umat percaya. Namun saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita diingatkan melalui doa Tuhan Yesus bahwa perbedaan itu tidak membuat kita terpecah, terpisah, tetapi justru dengan adanya perbedaan itu, kesatuan kita itu sungguh menjadi berwarna dan indah. Yang kedua, saudara, kesatuan yang dikehendaki Tuhan Yesus itu tentu bukan hanya sekedar kesatuan emosional atau kesatuan perasaan. Perasaan yang gembira, meluap-luap, perasaan yang senasib, sepenanggungan. Ya memang kadang-kadang perasaan-perasaan tertentu itu bisa menyatukan.
Terlihat indah jika setiap orang berkumpul bersama di dalam suasana yang guyup, yang tentram, hangat, sukacita, ya karena ada perasaan yang mendukung dan menolong mereka, entah itu sepenasib, sepenanggungan, entah itu kegembiraan yang meluap-luap karena timnya menang dan lain sebagainya. Saudara, hal yang diutamakan di sini itu adalah perasaan. Tetapi jika perasaan itu tidak sama lagi, maka mereka tidak bisa bersatu. Memang sebagai orang percaya kita dipanggil untuk menciptakan persekutuan kasih yang guyup, yang satu dan hangat. Tetapi jangan hanya didasari dengan perasaan saja, tetapi dengan suatu kesadaran. Kesadaran bahwa kita ini memang harus satu. Sebab saudara, kita masih mendapati bahwa di dalam kehidupan bersama umat manusia ini, perselisihan, perpecahan, praktik saling menjatuhkan itu terjadi di mana-mana. Dan kita orang percaya itu seharusnya memperjuangkan kesatuan itu. Yang ketiga saudara, kesatuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus itu bukan hanya sekedar kesatuan karena melakukan sesuatu dan mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Ya, ini memang kelihatannya indah, kelihatannya baiknya. Saudara, perbedaan yang ada itu tidak perlu diabaikan, tetapi justru kita memiliki kesadaran bahwa kita ini memang berbeda. Tetapi juga kita memiliki kesadaran bahwa kita ini harus satu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesatuan itu sesungguhnya itu adalah anugerah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah satu kesatuan untuk mewujudkan karya besar Allah di dalam karya penyelamatannya. Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus berkarya di dalam sejarah panjang perjalanan umat manusia untuk menyelamatkan manusia. Dimulai dari penciptaan sampai dengan Maranatha. Keselamatan itu adalah sebuah perjalanan panjang umat manusia. Dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan itu berada di dalam rangkaian perjalanan panjang umat manusia itu. Mulai dari penciptaan sampai dengan akhirnya nanti seperti sebuah garis lurus yang belum selesai ditarik sampai pada saat nanti titik akhirnya. Allah Bapa, Allah yang mencipta di dalam pengertian Perjanjian Lama, yang mencipta itu adalah Bapa. Karena itu Allah disebut dan disebut sebagai Bapa. Ia berkarya di dalam perjalanan umat Israel. Tapi Israel gagal untuk menjadi buah karya penyelamatan Tuhan. Karena itu Allah hadir ke dunia ini. Ia turun ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia. Karena yang berdosa manusia, maka seharusnya pula lah manusia yang mendapatkan hukuman. Tetapi adakah manusia yang bisa bebas dari hukuman? Tidak ada. Karena itu hanya manusia yang sempurnalah. Dan itu berarti adalah Allah yang sempurna yang turun menjadi sama dengan manusia yang sempurna itu.
Ia hadir ke dunia dalam diri Tuhan Yesus Kristus, yang disebut sebagai putra. Setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, Allah hadir dalam bentuk kuasa yang kita sebut dan sembah sebagai Roh Kudus. Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kesatuan anugerah yang diberikan oleh Tuhan kepada kita inilah yang harus kita syukuri. Karena saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesatuan kita itu adalah kesatuan syukur kita kepada Tuhan. Bacaan kita hari ini, bacaan Injil kita hari ini, merupakan bagian dari kata perpisahan Tuhan Yesus sebelum dirinya berpisah dengan para murid. Perpisahan Tuhan Yesus dengan para murid itu diwujudkan dalam bentuk doa, di mana ia berdoa bagi para murid dan bahkan berdoa bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, karena pemberitaan para murid dan itu artinya untuk saudara dan saya. Tuhan Yesus berdoa untuk saudara dan saya. Di dalam doanya Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa agar para murid dapat bersatu sama seperti kesatuan dirinya dengan Bapa. Di dalam doa itu kita melihat bahwa kesatuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang adalah satu pribadi yang sama, yang berkarya di dalam sejarah panjang perjalanan bangsa Israel. Di dalam sejarah panjang perjalanan umat manusia di dunia ini. Karena karyanya Allah yang satu yang sama itu disebut dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesatuan yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus di sini adalah kesatuan yang hakiki, yang pada dasarnya adalah satu. Sekalipun kita ini berbeda, tetapi pada dasarnya kita ini adalah satu. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kesatuan kita ini harus kita nikmati dan kita syukuri. Termasuk perbedaan yang ada di dalam kehidupan kita, itu kita nikmati dan kita syukuri. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang percaya yang telah dipersatukan di dalam persekutuan cinta Allah Tritunggal, kita dipanggil untuk mampu mewujudkan kesatuan itu di dalam tindakan nyata sehari-hari. Melalui tutur kata kita, melalui perbuatan kita, kita terus berupaya menghadirkan cinta bagi sesama. Mungkin pendapat kita berbeda. Mungkin yang kita lakukan itu berbeda. Mungkin cara-cara kita berbeda. Tetapi hati kita, cinta kita satu. Sama seperti Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu adalah satu. Pada dasarnya kita adalah satu. Mari kita lihat di dalam hati kita, di dalam cinta kita, bahwa sesungguhnya kita ini adalah satu. Kiranya melalui unduh-unduh pada saat ini, kita semakin diteguhkan bahwa apapun yang kita lakukan, baik untuk diri kita sendiri maupun bagi orang lain, baik di dalam kehidupan kita bersama sendiri sebagai orang percaya, sebagai keluarga Tuhan, maupun yang kita lakukan sebagai suatu berita keselamatan bagi orang-orang yang belum mendengar berita Injil, itu adalah kesatuan hati dan cinta kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Tuhan, Engkau hadir, kuasanya mengalir melawat setiap hati kami. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan, kebesaran-Mu dinyatakan. Diselamatkan untuk menyembah, datanglah kerajaan-Mu di dunia. Diadakan kata-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian, senada dengan surga. Kami datang bersatu, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Roh-Mu membebaskan, Roh-Mu membangkitkan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara, Hadapan tahta-Mu, seluruh jiwa menyatu, nyanyikan pujian. Mari kita bersama-sama bersuka cita, sembah puji nama-Mu, semesta bersuka bersama dengan surga. Semesta bersuka bersama dengan
Jemaat dimohon berdiri. Marilah kita bersama-sama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengucapkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat silakan duduk kembali. Terima kasih. Mari kita menyatukan hati kita di dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Bapa atas berkat yang boleh Engkau nyatakan kepada kami melalui ibadah pada saat ini. Biarlah ibadah Reonudo pada saat ini dari awal sampai akhir boleh menjadi berkenan Bapa, boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi berkat bagi siapa saja. Bapa, jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa telah berfirman kepada kami, yang mengingatkan sama seperti Engkau adalah satu. Demikian juga sesungguhnya pada dasarnya kami ini adalah satu. Karena itu Tuhan berkatilah kami, mampukanlah kami untuk menjadi satu di dalam kenyataan kami semua. Melalui kesadaran kami, menjaga hati dan cinta kami, bahwa sesungguhnya kami adalah satu. Apapun yang kami pikirkan, apapun yang kami lakukan, kiranya kami lakukan dengan kesadaran bahwa sesungguhnya kami adalah satu, dan biarlah kami boleh mensyukuri, menghayati, merayakan segala perbedaan yang kami alami di dalam kehidupan kami. Bapa, kiranya melalui ibadah Reonudo pada saat ini, boleh sungguh-sungguh diingatkan bahwa sesungguhnya kami adalah satu. Dan bahkan kami diingatkan bahwa kami sesungguhnya berada di dalam satu kesatuan bersama-sama dengan umat manusia di dunia ini. Dan biarlah kami boleh melakukan tugas panggilan kami di dalam kehidupan bersama umat manusia di dunia ini, sehingga cinta kasih-Mu dapat kami wujudkan di dalam kehidupan bersama umat manusia di dunia ini. Kiranya melalui kehidupan kami bersama umat percaya, kehidupan umat manusia di dunia juga boleh dipulihkan sama seperti Engkau memulihkan kami. Engkau akan memulihkan kehidupan umat manusia di dunia ini. Bapa, di tengah-tengah kesusahan kami ini, Bapa berkati saudara-saudara kami yang belum bisa merasakan kesejahteraan karena persoalan dan pergumulan masing-masing. Bagi setiap anggota jemaat yang berat, yang sedang berada dalam pergumulan karena pekerjaan, karena keluarga, karena studi, karena sakit penyakit, jodoh dan sebagainya, Bapak pulihkan, Bapak tolong. Saya berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita karena bencana alam, sakit penyakit, kelaparan, kemiskinan, konflik, peperangan, apapun yang terjadi di dunia ini maupun di belahan manapun, kiranya Bapak pulihkan, Bapak berkati, dan ajar kami supaya kami dapat menjadi saluran berkat-Mu bagi sesama yang membutuhkan. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu ini.
Sepanjang ibadah dan rio undo-undo pada saat ini kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami panjatkan. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita akan menghaturkan persembahan dengan ketulusan hati kita. Nas Pangatap diambil dari Ibrani 13 ayat 15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikian yang berkenan kepada Allah. Kita akan menaikkan pujian dari PKJ 149 bait yang pertama dan yang ketiga. Kita pujikan bait yang pertama, kantong persembahan diedarkan hanya diiringi musik saja. Ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya.
jemaat bangkit berdiri, kita pujikan bait yang ketiga. Muliakan nama Tuhan karena kuasa-Nya abadi muliakan. Seranjungkan lagu baru baginya. Mari kita bawa di dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, terima kasih untuk penyertaan yang tak henti-hentinya di sepanjang hidup kami. Mengucap syukur di atas pemeliharaan Tuhan yang sempurna di dalam hidup kami, baik itu berkat jasmani maupun rohani. Dalam ibadah Rioyo Unduh-Unduh ini, kami boleh mempersembahkan apa yang menjadi berkat Tuhan di dalam hidup kami. Berkati persembahan ini besar ataupun kecil. Persembahan yang kami berikan kiranya berguna untuk pelebaran kerajaan surga-Mu dan pelayanan di GKJ Mbululor. Berkati juga tangan-tangan yang memberi dengan ketulusan hati. Berkati juga majelis yang mengelola persembahan ini, agar bisa melaksanakan tugasnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Berkati juga majelis yang senantiasa setia melayani Engkau. Terima kasih Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui Bapak Pendeta Bambang Wijayanto SSI. Kami percaya melalui kebenaran firman Tuhan akan semakin membangun iman percaya kami untuk setia kepada Engkau. Berkati Bapak Pendeta dalam pelayanannya dimanapun berada. Engkau berkati dengan roh hikmat kesehatan, damai sejahtera selalu menaungi keluarga. Terima kasih Bapa, melalui doa dan permohonan kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kekasih Tuhan, sekarang kita akan mengaturkan persembahan khusus kita, persembahan Rioyo, persembahan melalui basar, barang lelang, dan amplop akan kita persembahkan. Dan kita akan mengaturkan persembahan Rioyo kita dengan diiringi memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 249 bait pertama dan ketiga. Nanti diatur di dalam kita mengaturkan persembahan, diawali dari majelis jemaat, kemudian jemaat dari depan, belakang, dan seterusnya, berangkat dari tengah, kembali lewat pintu kiri dan kanan. Kalau persembahan akan kita aturkan ke dalam kotak dan diatur melalui dengan cara majelis gereja terlebih dahulu, kemudian jemaat dari depan, belakang, dan seterusnya, berangkat dari tengah, kembali ke pintu kiri dan kanan. Kita aturkan dengan diiring memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 249 bait pertama dan ketiga. Jika dua bait ini belum selesai, persembahan diteruskan dengan iringan musik.
Mari kita aturkan persembahan ini di hadapan Tuhan dalam doa. Bapa Surgawi, puji syukur kami panjatkan dari Bapa atas berkat-Mu yang boleh Engkau nyatakan kepada kami. Di dalam tahun-tahun yang kami hadapi, kasih dan penyertaan Tuhan selalu nyata atas kami. Sebagai ungkapan syukur kami mengaturkan persembahan kami, persembahan istimewa, persembahan Riondo. Berkatilah persembahan basar kami, berkatilah persembahan barang lelang kami, berkatilah persembahan lelang kami, berkatilah persembahan amplop kami, sehingga boleh menjadi kemuliaan bagi mana Tuhan Bapa kuduskan, berguna bagi jemaat dan bagi siapa saja yang membutuhkan. Dan berkatilah kami semua sehingga kami dapat mengaturkan persembahan-persembahan kami yang lain sebagaimana yang diatur oleh jemaat-Mu di sini. Demikian juga persembahan tubuh dan jiwa kami sebagai persembahan yang berbaharum di hadapan-Mu. Jemaat di dalam mengelola persembahan ini, Bapa berkati, Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Setelah ini kami akan melanjutkan dengan acara selengkapnya Riondo, Bapa berkati dari awal sampai akhir. Bapa jauhkan dari segala yang tidak berkenan di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa, seru doa kami ini kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Juru Selamat kami, kekasih jiwa kami. Amin. Saudara-saudara diundang untuk bangkit berdiri. Dan sekarang terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.